Baik, perkenalkan nama saya Christian Mandiri, kelas B6, pendidikan komputer dengan NIM 23060925. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul upaya meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran IPA melalui metode demonstrasi kelas 5A Sekolah Dasar Negeri 26 Sintang. Pertama, latar belakang. Pendidikan pada jenjang sekolah dasar SD merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter, keterampilan dasar, dan pemahaman konsep keilmuan siswa. Salah satu mata pelajaran pokok yang diajarkan di jenjang ini adalah ilmu pengetahuan alam IPA. Rendahnya tingkat keaktifan ini tidak terlepas dari beberapa kendala teknis dan situasional yang ada di sekolah. Salah satu faktor pemicu utamanya adalah ketersediaan bahan ajar fisik berupa buku paket. Rasio penggunaan buku teks di kelas tersebut adalah 1 buku untuk 3 orang siswa atau 1:3. Keterbatasan sarana prasarana ini secara langsung membatasi ruang gerak siswa untuk mengeksplorasi materi pelajaran secara mandiri, sehingga mereka menjadi sangat bergantung pada penjelasan lisan dari guru. Berbagai upaya preventif dan penanganan sebenarnya telah diusahakan oleh guru kelas. Salah satu langkah taktis yang telah diterapkan adalah mengubah tata letak tempat duduk siswa menjadi formasi huruf U. Kemudian ada permasalahan di kelas yang dihadapi oleh guru. Yang pertama adalah rendahnya keaktifan dan partisipasi siswa. Kedua, keterbatasan bahan ajar atau rasio buku 1:3. Kemudian hilangnya fokus pasca transisi jam pelajaran. Kemudian tantangan karakteristik siswa spesifik. Dan yang terakhir, interaksi 2 arah belum maksimal. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan langkah-langkah penerapan metode demonstrasi yang efektif dan interaktif dalam pembelajaran IPA di kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 26 Sintang. Yang kedua, meningkatkan keaktifan dan partisipasi belajar siswa kelas 5A Sekolah Dasar Negeri 26 Sintang pada pelajaran IPA melalui penerapan metode demonstrasi. Selanjutnya ada variabel penelitian. Nah, di penelitian tindakan kelas saya terdapat 2 variabel X dan Y. Variabel X-nya adalah penggunaan atau penerapan metode demonstrasi. Variabel ini merupakan tindakan treatment yang dikendalikan dan diterapkan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah kepasifan di kelas. Dan kemudian ada variabel Y, di mana keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Variabel ini merupakan kondisi atau hasil yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang akan diamati dan diukur peningkatannya dengan target keberhasilan klasikal minimal 75%. Selanjutnya, kajian teori, di mana kajian teori terdapat ada 4. Yang pertama, keaktifan belajar siswa, konsep metode demonstrasi, implementasi metode demonstrasi pada pembelajaran IPA. Yang terakhir, kajian penelitian terlebih dahulu. Nah, metode penelitian tindakan kelas menggunakan model penelitian tindakan kelas PTK adaptasi dan Kemis MC Taggart yang berbentuk siklus spiral, tahapan per siklus. Yang pertama ada perencanaan atau planning, menyusun RPP, menyiapkan alat peraga eksperimen LKPD dan instrumen observasi. Kemudian pelaksanaan tindakan atau acting, mengkondisikan kelas formasi U, melakukan apersepsi dan mendemonstrasikan fenomena IPA dan melibatkan siswa untuk praktik di depan kelas. Yang ketiga, pengamatan observer atau peneliti, memantau dan mencatat pergerakan indikator keaktifan siswa selama demonstrasi berlangsung. Yang terakhir, refleksi atau reflecting, diskusi evaluasi untuk menganalisis kelemahan siklus berjalan guna merancang perbaikan pada siklus berikutnya.
Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, saya menggunakan observasi, interview, dan dokumentasi. Nah, observasi atau pengamatan langsung, teknik pengumpulan data utama yang digunakan untuk mengukur indikator keaktifan belajar siswa. Observasi dilakukan secara sistematis dan terstruktur selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua ada interview atau wawancara. Dilakukan untuk menggali data kualitatif yang tidak dapat terekam melalui observasi fisik. Wawancara dilakukan kepada dua pihak, yaitu siswa dan guru. Kemudian dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data administratif dan bukti fisik jalannya penelitian. Dokumentasi mencakup pengambilan foto atau video saat siswa memperhatikan peragaan IPA, daftar hadir siswa, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, atau modul ajar, serta hasil lembar kerja peserta didik LKPD. Nah, kemudian ada instrumen pengumpulan data, di mana saya menggunakan lembar observasi keaktifan siswa, lembar observasi keterlaksanaan aktivitas guru, yang ketiga pedoman wawancara, dan yang terakhir adalah catatan lapangan atau field notes. Ada analisis data. Nah, analisis data saya adalah kualitatif dan kuantitatif. Mana kualitatif data yang diperoleh dari observasi dinamika kelas, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada reduksi data, di mana proses menyeleksi, menyederhanakan, dan merangkum data-data kasar yang muncul di lapangan agar berfokus pada indikator keaktifan siswa. Yang kedua, penyajian data, menampilkan data yang telah direduksi ke dalam bentuk tabel, uraian deskriptif, maupun grafik untuk memudahkan pemahaman alur perkembangan siklus. Yang ketiga, penarikan kesimpulan, merumuskan kesimpulan sementara pada setiap akhir siklus yang kemudian diverifikasi ulang pada siklus berikutnya hingga diperoleh kesimpulan akhir. Kemudian ada analisis data kuantitatif. Pada persentase keaktifan siswa yang diperoleh melalui lembar observasi diolah menggunakan rumus matematika dasar sebagai berikut. P sama dengan F per N kali 100%. Keterangan P adalah persentase keaktifan siswa, F jumlah siswa yang menunjukkan indikator keaktifan, N jumlah seluruh siswa. Kriteria interpretasi hasil setelah nilai presentasi didapatkan. Angka tersebut akan dikategorikan berdasarkan kriteria klasikal berikut. 81% sampai 100 dikatakan sangat baik. 61% sampai 80% dikatakan tinggi. Kemudian ada 41% sampai 60% dikatakan sedang. 21% sampai 40% dikatakan rendah. 0% sampai 20% dikatakan sangat rendah. Kemudian ada evaluasi peningkatan. Tahap akhir analisis adalah membandingkan hasil presentasi dari kondisi awal atau prasiklus, hasil dari siklus 1 dan hasil dari siklus 2 guna melihat tren peningkatan yang terjadi pasca penerapan metode demonstrasi. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ada 4. Yang pertama, permasalahan utama pada pembelajaran IPA di kelas 5A SDN 26 Sintang adalah rendahnya keaktifan belajar siswa yang dipengaruhi oleh keterbatasan buku paket, rendahnya partisipasi siswa, serta kurangnya konsentrasi setelah jam istirahat atau olahraga. Kemudian ada metode demonstrasi dipilih sebagai solusi karena mampu menyajikan pembelajaran yang lebih konkret, menarik, dan interaktif sehingga siswa lebih mudah memahami materi serta terdorong untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Penelitian tindakan kelas PTK ini menggunakan model Kemis dan MC Taggart yang terdiri atas tahap
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi dalam setiap siklus untuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang diberikan. Yang terakhir, penelitian diharapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa hingga mencapai minimal 75% secara klasikal, sekaligus memberikan alternatif strategi pembelajaran yang efektif bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SDN 26 Sintang. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan.